Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita lagi nderes ya. Lagi nderes pagi-pagi ini kita nderes ini ya. Nderes karet ini. Nah, kita baru selesai nderes ini, kita bikin konten dulu. Karena tadi pagi udah meruput pagi-pagi nderes ini ya teman-teman ya. Nah ini kita nderes ini pagi-pagi itu. Nah, kita sudah nderes, sudah selesai. Tinggal ini mau pulang cari sarapan dulu supaya kita perutnya isi, teman-teman. Jadi sebelum pembahasannya untuk pertanian karet, teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak gagal paham. Karena kita di channel Wirata Daya selalu menginformasikan untuk tentang pertanian ya, supaya teman-teman yang belum paham bidang pertanian karet bisa memahami. Karena kebanyakan sekarang ini teman-teman banyak yang bilang bisa nderes karet, manen karet, tapi ternyata banyak nyampe ke kayunya ya, seperti ini. Itu banyak teman-teman ini ya, ini punya Pak Kadek ini ya. Jadi teman-teman saya ingatkan, untuk yang punya kebun karet yang bagus itu kalau nyuruh orang deres itu perlu dipelajari dulu ya, jangan sampai asal orang mau kita kerjakan. Contohnya ini banyak inilah teman-teman, itu ada satu cengkal yang kena kayunya ya. Kalau sudah kena kayu ini teman-teman, itu akan terlambat kita puterannya ini, puterannya kulit ini lambat ya. Minimal berapa bulan itu baru rapet ini, minimal ya 5 bulan baru rapet teman-teman ya. Tapi kalau nderesnya cuman ya di dalam kulit, di luar kayu, itu kita di kulitnya ini disisakan kira-kira berapa mili gitu atau berapa senti, disisakan teman-teman, jangan sampai dihabiskan sampai kayu. Kalau kita tembus ke kayu, itulah risikonya kita yang tidak akan berkembang karet kita teman-teman, yang tadinya bisa puter ini udah habis, ini belum teman-teman, belum bisa puter ya. Nah, karena ini mau puter ke sini, ini nunggu pulih dulu ya, nunggu pulih karena batangnya sudah kena ya, ini sudah kena kayunya ini, jadi kita nunggu pulih kayak ini. Nah ini otomatis kita kalau udah pulih dari sini saat gini, nah mereng-mereng gini langsung. Nah, jadi bila perlu teman-teman ada ide baru, kita dari atas nderesnya. Nah, dari atas ke bawah ini, itu caranya pakai tali teman-teman ya. Ini dari nol bawah ini kita kasih tancap paku sama tali ke bawah. Nah, ke bawah ini langsung ke tempat getahnya, ke tempurungnya. Itu bagus teman-teman. Jadi kita cuman nggak sedikit, sepanjangan ini misalkan berapa, bisa ambil setengah meter panjangnya atau 1 meter ke bawah ini langsung itu teman-teman. Jadi kita mau pakai penderes panjang ya, supaya kita bisa hasilnya bagus. Kalau ini kan cuman sedikit teman-teman, cek cuman gini aja. Kalau kita teman-teman misalkan, nah ini ya, misalkan kita nderesnya dari sini teman-teman, dari sini ini seret begini. Di sini ini dikasih paku teman-teman, kasih paku, kasih tali ke bawah, nah, ke tanah. Jadi getah ini nggak kemana-mana, dia ngikuti tali tadi, baru netes ke tempurung kita ya, baru netes. Itu baru bagus teman-teman. Bagusnya apa? Ada pendapatan banyak. Jadi kita nderesnya miring gini, set gini, nah gini. Nah di sini nah dikasih tali turun ke bawah, atau dari sini ke sini nanti dikasih tali ke bawah supaya getahnya banyak teman-teman. Kalau ini kan sedikit ya, cuman gini aja, mereng paling-paling 2 cengkal aja. Kalau ini misalkan dari sini ya, sini mereng ke sini, nah sampai sini ini ada 1 meter di sini. Ini getahnya banyak teman-teman. Ini boleh contoh ya, kalau yang teman-teman mau coba sendiri dulu, jangan nyuruh orang ya. Kalau setelah kita udah
kita coba itu kelihatan maksimal, jadi baru nyuruh orang, supaya kita bisa ngajari orang kita sudah nyoba dulu ya. Itu cara kerja kita teman-teman ya, jangan sampai kita gagal paham menerjemahkan ke pekerja ya, karena kebanyakan di sini banyak yang gagal itu begini teman-teman. Orang nyuruh kerja orang, oh ya aku bereskan karetku di sana, cuman dikasih lahannya, nggak dikasih petunjuk cara kerjanya, itu loh. Itu yang banyak keliru teman-teman ya. Jadi dari itu teman-teman, untuk karet ini kita itu rawan ya, rawannya di pemanenan ini loh teman-teman ya. Kita nyadapnya ini yang rawan itu, karena kita jangan sampai kita itu kurang hasil ya kalau bisa. Apalagi kita karet mahal gini, kalau nggak hati-hati ini bisa tekor teman-teman. Nah, bisa tekor kalau kena kayu gini, otomatis lah kita akan rugi. Jadi teman-teman sekalian, khususnya petani karet, waspadailah kalau tentang manen karet. Kita cari orang yang profesional atau minimal ya sudah paham lah sedikit-sedikit, jangan sampai kena kayu. Kalau kayu kena kayu terus kayak ini, nah ini sudah pulihnya 5 bulan, ini baru pulih teman-teman. 5 bulan terus kita nanti kita antem pupuk kimia itu ya, urea sama TSP yang banyak supaya cepat bagus. Kalau enggak gitu kita tetap lambat teman-teman. Ini caranya supaya kita itu selalu untuk menjaga kualitas batang hasilnya banyak. Nah, itu. Jadi kuncinya bagaimana caranya batang kita tetap sehat, getahnya banyak. Itu caranya bagaimana ya, itu tadi kunci-kunci yang untuk maju itu, terutama pupukan rutin pupuknya. Terus ini tadi cara yang dari atas tadi, ngaretnya dari sini, deresnya dari atas, itu yang baru mantap. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.